Hari Minggu yang cerah, Julian pergi menemani putri kecilnya untuk berjalan-jalan. Anessa memang kadang-kadang menuntut waktu pada Julian walaupun tak selalu. Anessa tahu betul kalau papanya adalah seorang bisnismen yang sangat sibuk. Tapi sesekali ia mendambakan waktu berdua saja walaupun hanya sekedar jalan dan makan bersama, berduaan saja. Seperti hari ini, Julian dan Anessa pergi ke mall. Anessa begitu happy dan Julian juga menunjukkan atensi penuh khusus untuk Anessa hari ini. Sungguh Julian tak ingin melewatkan momen tumbuh kembang Anessa yang sekarang sudah duduk di bangku SMP. "Pah, aku mau nyari jajanan dulu. Yang ringan-ringan aja, sebagai appetizer sebelum nanti kita lanjut makanan berat." "Gimana, Papa mau jajan sesuatu juga kah?" kata Anessa saat mereka berdua sedang ada di tangga eskalator menuju food court yang ada di lantai atas bangunan mall 6 tingkat itu. "Boleh," jawab Julian sambil menggandeng tangan Anessa. "Papa mau apa? Nanti Papa duduk aja nyari meja yang nyaman, biar aku aja yang pesankan," kata Anessa begitu antusias. "Apa ya? Apa kamu punya rekomendasi?" "Di sini ada banyak, Pah. Tuh lihat, ada Asian, Western juga banyak makanan Nusantara. Papa tinggal pilih aja." Mereka sudah sampai di food court dan disaja cukup ramai. Karena ini adalah weekend di mana banyak orang banyak menghabiskan waktu bersama keluarga untuk berjalan-jalan. Entahlah, Papa belum bisa tentukan. Kalau aku sih mau Vietnamese spring roll. Papa kira-kira pengen makan dari luar atau dalam negeri? Anessa begitu membimbing sang papa untuk memilih. "Ya udah, kita pesan pilihan kamu dulu aja," ajak Julian. "Papa duduk aja, biar aku yang pesan buat Papa. Papa tuh harus simpen energi karena setelah ini Papa harus ngikutin aku ngubek-ngubek seisi mall ini. Belum ke toko baju, toko tas, sepatu, aksesoris, make up dan kalau masih ada waktu. Aku juga mau nonton karena ada satu film yang baru rilis dan aku pengen nonton itu sama Papa." Anessa menyebutkan list lengkap rencana jalan-jalan hari ini. "Kamu nggak usah meragukan Papa, Papa akan mengawal kamu sampai akhir." "Aku tahu, tapi sebaiknya Papa duduk aja ya." Anessa menyiapkan kursi untuk sang papa dan ia begitu bersikeras ingin melayani papanya dengan baik. Julian tahu kalau putrinya selalu kuat dengan pendiriannya. Ia pun memutuskan untuk duduk dan membiarkan Anessa yang memesan. "Jadi Papa mau pesan apa?" tanya Anessa sekali lagi. Julian mengedarkan pandangannya ke seluruh sisi dari food court yang luas itu. Julian sedikit menajamkan matanya agar menemukan makanan yang ia inginkan dan dia sudah dapat. Tiba-tiba ia ingin makan jajanan lokal yang sudah jarang ia coba. "Bakso tahu goreng, yang di sana," tunjuk Julian. "Batagor, wah, pilihan yang sangat menarik. Oke deh, aku langsung ke sana." "Pakai ini," kata Julian lalu menyodorkan kartu debit khusus jajan anak-anaknya pada Anessa. "Enggak, Pah, di acara makan ini, aku yang akan traktir Papa," tolak Anessa dan dia membuat Julian tersenyum senang dengan ucapannya. "Traktir Papa? Lia, aku akan traktir Papa." "Tumben-tumbenan," goda Julian. "Ya, makan aku yang traktir. Tapi nanti Papa traktir aku belanja sampai puas." Julian sudah tahu kalau Anessa pada ada maunya. Anessa tersenyum inosen di hadapan sang papa. "Iya, sayang, kamu bisa membeli apapun yang kamu mau." "Yeay, terima kasih Papa, love you." Julian masih dengan senyum hangatnya. Senyum yang lebih sering ia bagi untuk istri dan anak-anaknya saja. "Tunggu ya Pah," pamit Anessa. "Lia." Anessa pergi meninggalkan Julian di meja itu. Julian langsung laporan pada Rinjani soal keseruan acara jalan-jalannya dengan Anessa. Di saat Julian sedang fokus dengan kesibukan kecilnya,
Tiba-tiba ada orang yang mengenali dan merasa cukup sok bahagia begitu melihat sosok Julian di antara keramaian. Ruby, seperti banyak kebetulan dalam dunia fiksi. Di siang yang cerah ini, Ruby juga pergi hangout dengan Sabitha, Abid anaknya Ahsan dan Adelia, kakak sepupunya. Ruby terlihat begitu kegirangan ketika menemukan letak duduk Julian. "Oh my, kucek mata kamu, Bit, itu beneran Om Julian kan? Kamu masih ingat sama Om Julian kan?" "Iya ingetlah, orang kemarin aku ketemu pas di nikahan Al." "Itu emang Om Julian sih? Kenapa kok kamu segirang itu lihat Om Julian?" jawab Sabitha, lalu ia juga menaruh curiga pada Ruby. "Ya senang aja. Kita kan saling kenal, lagian kapan lagi bisa ketemu sama Om Julian di mall kayak gini? Momen langka nggak sih? Secara dia kan sibuk banget sama urusan bisnis. Ya kan ini hari Minggu, beliau libur dan pengen menghabiskan waktu sama keluarga. Tadi beliau datang sekeluarga kan? Aku cuma lihat Anessa aja. Mungkin Tante Rin sibuk dan Alkan baru aja jadi pengantin baru." "Nggak ngangka banget ya, Al kok kayak ngelangkahin kita sih, tega bener nih si Al." canda Sabitha. "Dia udah lewat 20, Bit. Iya dan kita udah lewat 25, baik kita udah lewat 1/4 abad loh." "Iya tapi kan kamu udah punya calon. Tinggal nunggu waktu. Kamu on the way nyusul Al. Terus kok kamu kayak betah banget menjomblo sih? Buka hati kamu, bye. Aku tahu banyak cowok ngantri buat seriusin kamu, tapi kamunya terlalu menutup diri." Sabitha sedikit menasehati Ruby. Ruby malah asyik curi-curi pandang ke arah Julian. Sayangnya Julian memang fokus dengan urusannya tanpa tengah-tengok kanan-kiri sehingga tak sadar dengan keberadaan Ruby dan Sabitha. "What are you waiting for, bye? Tinggal pilih lo di antara orang-orang yang ngejar kamu. Pacaran aja dulu, jalanin aja dulu." Sabitha menambahkan sambil sibuk menggunting daging yang ia grill di atas panggangan kecil di mejanya. "Aku mendambakan pria matang seperti Om Julian. Atau bahkan, Om Julian adalah tipe idealku." "Tua nggak ngaruh. Pesona Om Julian mengalahkan para pria muda yang menggodaku." Batin Ruby dan dia sudah tidak konsen lagi dengan yang ada di dekatnya. Ruby hanya fokus menatap pada Julian yang duduk cukup jauh dari dirinya. Sabitha memperhatikan sekarang. Dan Sabitha mulai menaruh curiga, dia melihat gelagat aneh dari cara Ruby menatap ke arah Julian. "Ruby," tegur Sabitha dan Ruby tidak terganggu dan tetap asyik dengan angan-angan liarnya. "Wah, ada yang gak beres nih," gumam Sabitha yang semakin menaruh curiga. Siang hari, Al dan Nayara masih ada di hotel tempat mereka menginap. Mereka memiliki private pool yang ada di salah satu sudut kamar hotel berkelas itu. Kolam yang tidak terlalu besar tapi cukup untuk bersenang-senang menikmati waktu siang bersama. Nayara sudah merasa cukup, dia mengangkat dirinya dari dalam kolam lalu duduk di tepinya sambil tetap membenamkan kakinya di dalam air. Nayara menarik ponselnya dan melihat status Anessa yang sedang seru-seruan dengan sang papa. "Wah, Nessa lagi nongki-nongki sama papa Julian. Tapi kok cuma berdua aja ya? Apa nggak sama Mama Rin?" kata Nayara ikut merasa senang. "Mana lihat?" Al mendekat dan berdiri tepat di antara celah paha Nayara. Al benar-benar leluasa sementara Nayara masih keseringan canggung. "Biasalah, Nessa emang suka manja-manjaan. Dia suka nagih jalan berdua sama papa," kata Al dengan santainya. Penampakan Al menggetarkan hati Nayara jika sudah berdekatan seperti ini. Apalagi semalam mereka baru saja melewati malam yang tidak terlupakan bersama-sama. Sekujur tubuh yang basah sampai ke rambut-rambut membuat Al terlihat hot dan seksi. "Abis ini mau makan siang di mana?" tanya Al yang masih ada tepat di hadapan Nayara,
bahkan meletakkan kedua tangannya di sisi kanan kiri paha Nayara. "Di mana aja? Makan di luar? Boleh." Al tersenyum dan mencurigai Nayara. "Kenapa sih nervous mulu? Biasa aja kali?" goda Al sambil mencubit hidung Nayara. "Nggak nervous, cuma ya masih belum terbiasa aja." "Masih keinget yang semalam?" goda Al sambil mendekatkan wajahnya ke arah wajah Nayara yang sedikit menunduk. "Jangan dibahas ah, risih tahu." Protes Nayara benar-benar malu-malu kucing. "Nanti kita ulangi tiap malam ya," goda Al lagi-lagi. "Hah, tiap malam? Ya ampun." "Kiss." Al mengecup bibir Nayara agar Nayara berhenti meragu. Al semakin larut dalam suasana pengantin baru yang sedang dilakoninya saat ini, dia lupa akan semua kekecewaan dan kemarahannya. Nayara sudah mempersembahkan kebahagiaan yang hakiki semalam. "Mau main sebentar di sini?" tanya Al seperti orang yang sudah mulai kecanduan. "Main apa?" "Ya main."